Jerry kan sekarang sudah mapan kerjanya, mau cari jodoh kan? Nah, di sini banyak perempuan-perempuan. Silakan mau pilih yang mana, semuanya di sini soleha, semuanya cantik-cantik, dan yang paling penting di sini semua udah berpengalaman. Silakan, Jerry mau yang mana? Mau yang ini? Gak mau. Atau yang ini pengalamannya? Oke. Gak mau, ya. Atau ini? Mau yang mana? Mau yang mana? Mau cowok. Di sini nggak ada cowok. Udah sana, berobat dulu. Mau merit sama cowok. Iya. Baik pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali sama-sama di sini, tentunya di hati ke hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Tema kita seperti yang tadi dilakukan oleh Jerry adalah mencari jodoh. Cuma tema kita adalah biro jodoh. Dan ibu-ibu di sini yang ingin bertanya tentang jodoh, nanti ada kesempatannya banyak. Kita akan mendengarkan dulu Mama memberikan tausiah untuk tema kita. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Iya, tadi Jerry memang mau mencari jodoh, Ma. Nenek-nenek doang. Nenek-nenek doang di sini. Biro jodoh kalau masuk biro jodoh nggak laku semua nih. Ya. Dalam Islam, mah mencari jodoh lewat biro jodoh itu boleh nggak, Ma? Silakan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa TP dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita yaitu biro jodoh. Jodoh. Kalau kita dengan jodoh, seolah-olah jodoh ini sesuatu yang sangat sederhana. Jodoh. Bahkan ada orang yang menggampangkan jodoh. Alah, yang penting cari duit yang banyak. Soal jodoh mah bagaimana nanti, gampang. Perempuan mah dicari juga di jalan banyak. Pernah dengar begitu? Sebetulnya yang namanya mencari jodoh itu susah gampang. Memang ada manusia yang gampang dapat jodoh, usia belasan tahun udah dinikahin. Ada yang sekian puluh tahun juga belum dapat jodoh. Sebetulnya kita melihat masyarakat itu yang ada, ya kan Bu? Ada anak belasan tahun udah pada nikah, bahkan antri yang mau India. Ada yang atuh susah banget dapat jodohnya, kagak cocok. Anaknya cocok, mahnya nggak cocok. Mahnya cocok, bapaknya nggak cocok. Bapaknya jodohin, anaknya ogah. Tuh Del, kagak titik temu. Nah sekarang dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang padat, yang banyak sampai kekurangan waktu, banyak di antara masyarakat kita yang tidak punya waktu untuk sengaja mencari jodoh. Timbul deh biro-biro jodoh. Biro jodoh. Datang ke situ, daftar. Nama Anda siapa? A. Pengen suami yang kayak apa? Kriterianya. 1, ganteng. 2, punya kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, PT pribadi. Iya. Nah itu. Terus bagaimana? Agama Islam dan sebagainya. Nah, jadi kriteria dicatat oleh itu. Dalam Islam, bolehkah ada biro jodoh? Siapa sih sebetulnya dalam Islam yang wajib mencarikan jodoh buat anak-anak? Yang namanya anak, lelaki, perempuan itu di bawah naungan orang tua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang ayah. Kalau anaknya belum juga dapat jodoh, seorang ayah harus mencarikan jodoh buat anak yang terbaik. Dia tahu kualitas orang-orang di sekelilingnya. Ini baik buat anaknya, ini tidak baik buat anaknya. Ini biasa-biasa saja. Kriteria ayahnya yang pegang. Nabi mengatakan, kalau seandainya seorang anak suatu saat menyebalkan ayahnya bersabar dengan keadaan tadi dan memberikan solusi yang terbaik buat anaknya, maka jaminannya anaknya tadi menghalangi ayah dari masuk neraka jahanam. Artinya kalau dihalangi dengan masuk neraka, masuknya kemana Bu? Surga, amin. Makanya jangan tinggal diam, kita orang tua jodohin. Cuman zaman sekarang anak-anak kita perempuan kadang-kadang jodohin salah. Mama aja yang kawin sama dia, kita aja kagak mikir. Tuh deh. Jadi kewajiban kita orang tua, kenalkan anak kita dengan si Anu, kenalkan dengan si Anu, mungkin dia malu-malu. Boleh, dalam Islam ada biro jodoh, boleh. Tapi yang kita jangan lupa, dalam Islam mencari jodoh ada 4 kriteria.
tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha wali kabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, kecantikan, ketampanan. Karena agama kamu ambil yang paling baik agamanya. Silahkan Anda buka biro jodoh. Tapi sebagai seorang muslim, tentu biro jodoh yang islami, carikan orang-orang yang daftar ke Anda, anggota namanya aja. Ya, anggota. Anggota daripada biro jodoh tadi, carikan sesuai aturan Islam. Carikan yang agamanya paling baik. Kemudian yang lain-lain nyusul. Turunan, kekayaan, kecantikan, ketampanan, itu yang nyusul. Tapi carikan yang agamanya paling benar. Yang salah mana? Kalau ada biro jodoh, misalnya, perempuan ini tingginya 170 cm. Pinggul, ukuran, berapa dia kalau pinggul? 76. Kekecilan sekali. Kasih Oni itu, Pak. Iya. Pinggul misalnya 86. Ya. Wah. Lingkaran dada misalnya 78. Ya. Lingkaran pinggang 60. Ya. Misalnya. Ya. Lingkaran pala ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Jadi kalau itu yang dijual, itu haram. Berarti itu menghina perempuan. Seolah-olah perempuan sesuatu yang dijual seperti barang dagangan. Hukumnya haram. Yang benar dalam Islam, kriteria yang Rasul sebutkan tadi yang 4, agama, cantikan, kekayaan, keturunan. Tapi agama yang paling baik, karena walaupun kaya raya, kalau tidak punya agama, menderita batin. Tapi walaupun hidup sederhana, kalau agamanya bagus, insya Allah Anda akan mendapatkan jodoh yang baik, sehingga mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddatan warahmah, walaupun melalui biro jodoh. Silakan. Iya, ada perempuan mah yang pendidikannya tinggi gitu, jadi dia dapetin suami yang pendidikannya setara itu susah. Dia mau dapetin yang lebih rendah juga agak gengsi. Jadi ya. Gimana tuh mas sebenarnya mas? Dalam Islam nikah itu yang sekupu. Ya. Sekupu itu setara. Ya. Misalnya minimal S1 sama S2, jangan S1 sama SD. Nah itu kagak setara. Ya. Jadi dari segi ekonomi, segi pendidikan itu harus setara. Misalnya seperti Abdia bilang, satu udah S2, udah S3, kaya benar luar biasa. Boleh nggak dia menikah dengan lebih dahulu? Boleh sih boleh, tapi saling pengertian yang sangat dibutuhkan. Tanpa itu ada orang yang menderita batin, terhina. Makanya seandainya Anda, maaf, dapat jodoh yang tidak begitu sepupu, maka orang yang lebih tinggi harusnya merangkul yang dianggap lemah di masyarakat. Di Islam nggak ada yang lemah yang tinggi, karena semuanya sama kecuali ketakwaan kita. Baik, pemirsa, kita harus break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Iya, sekarang saya akan absen majelis salim yang pagi hari ini ada dari Majelis Zikir An-Nur 1 Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Ya, Tasiknya daerah mana, Bu? Kota Tasik? Dekat masjid ya? Oh iya. Dekat kantor RW ya? Semua RW ada kantornya ya. Ya, berikutnya Majelis Salim Nur Asia Bogor. Waalaikumsalam. Nur Asia bawa asinan? Enggak. Udah makan, Bu? Bukan asinan, Del. Pales. Roti unyil. Oh ya, roti bawa, Bu? Enggak. Terus enggak bawa apa-apa ke sini? Iya, mudah-mudahan enggak kelaparan ya, Bu ya. Ya. Yang berikutnya adalah Majelis Talim atau Bekasi. Gede-gede yang di depan, gede. Iya. Bekasinya dekat mana, Bu? Orang KT. Oh, BKT. Oh, yang dekat masjid juga dong? Iya, pastilah ya. Baik, pemirsa, saya informasikan bahwa Anda yang ingin majelis talimnya hadir di sini, silakan Anda kirim SMS nama majelis talim Anda ke 0812 192 33102, 0812 192 33102. Pendaftaran gratis dan tidak ada kerjasama dengan pihak manapun untuk mendatangkan majelis talim di acara ini.
Dan kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai biro jodoh. Iya. Sebelum ibu-ibu bertanya, kita akan saksikan sebuah tayangan yang sesuai dengan tema ini. Ada satu pasang suami istri yang mendapatkan jodohnya. Sepasang, jangan satu pasang. Ada, jangan norak. Ada. Balik lagi, sepasang. Ada sepasang Nah, suami gitu, istri, baru benar. bukan satu pasang karena satu pasang norak. Kita akan akan lihat tayangannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni. Dan saya Riswanto. Kami berdua adalah pasangan suami istri yang telah berusia sekitar setahun, Mama. Alhamdulillah pernikahan kami adalah pernikahan bahagia dan ada cerita lucu di balik pernikahan kami, yaitu kami diperkenalkan oleh seorang ketua yayasan yang mempunyai lembaga biro jodoh Muslim. Suatu waktu dia mengadakan kegiatan namanya Ta'aruf Gathering. Setelah berapa lama saya dikenalkan sama seseorang. Ketua yayasan itu kemudian telepon saya. Terus saya dikasih tahu nih ada seseorang yang sama bidangnya sama kamu kerja, siapa tahu bisa jadi nantinya. Akhirnya mereka datang ke rumah. Dari kegiatan tersebut, tentunya kami mempunyai keinginan yang sama, yaitu untuk segera menikah. Dan dari situ ada proses selanjutnya untuk yang namanya untuk melamar. Setelah menikah kami punya keluarga kecil dan akhirnya juga saya punya seorang anak yang lucu, laki-laki. Sekarang sudah berusia 1 bulan. Dan alhamdulillah itu juga yang saya impikan sebelumnya, kami memiliki keluarga yang kecil yang sangat bahagia. Alhamdulillah, Ma, seperti itulah cerita lucu kami dan akhirnya kami pun punya keluarga bahagia dan semoga Allah selalu memberikan kami kebahagiaan dan menjadikan kami keluarga sakinah mawadah warahmah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia tayangan mengenai sepasang suami istri yang mendapatkan jodohnya lewat biro jodoh, Ibu Feni dan Bapak Riswanto. Sekarang keduanya sudah hadir di sini, kita akan sambut. Inilah kedua mempelai. Silakan masuk. Mempelai, silakan masuk ruangan. Sampai sini rekan-rekan mempelai dari SMP 74 silakan berfoto. Mangga, Silakan, mangga, Pak mangga. Riswanto, Silakan. silakan. Yo. Apa kabar, Pak? Mangga, mangga. Duduk di sini. Ya, silakan. Ya. Iya. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol nih Pak Riswanto. Yang pertama kali mendaftar ke biro jodoh itu ada proses pendaftarannya nggak waktu kemarin? Ada. Ada. Gimana cara? Coleknya. Udah halal sekarang colek ya. Gimana prosesnya? Ketika itu sebenarnya saya belum mendaftar, hanya diajak teman untuk seminar Ta'aruf Gathering yang diselenggarakan oleh Yayasan Ta'aruf di kata lain dari Biro Jodoh ya Mama ya. Nah itu diketuai oleh namanya Pak Haji Rahmat Janani Kiki. Di situ akhirnya saya ikut acara Ta'aruf Gathering dan disuruh mengisi formulir untuk kriteria keinginan yang saya dipilih. yang dipilih seperti apa, dan background pendidikan saya juga ditulis di formulir tersebut. Kemudian formulirnya ditempel di dinding dalam ruangan pertemuan di situ. Oh, ditaruh di dinding? Di dinding. Kriterianya? Semuanya, yang Ahwat, yang Iwan, yang laki-laki, yang perempuan, semua formulirnya itu ditempel di dinding supaya mereka sama-sama Ini lihat. pas kriteria dengan yang ada cari? Langsing? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena anaknya udah satu, iya. Jadi itu langsung kalau Pak Riswanto melihat nih, ada Cewek, bohai. bohai ya. Kriterianya ini gitu. Ya. Atau yang pertama melihat biodata Pak Riswan yang pas. Yang mana duluan? Ya, sebelumnya saya dikasih biodatanya dulu. Iya. Setelah selang berapa hari, seminggu kurang lebih, Iya. saya langsung ke rumahnya silaturahmi untuk ketemu langsung sama orangnya. Survei Iya. membuktikan. Iya. Seperti apakah Iya. gerangan? Kan dapat biodata banyak ya? Hanya satu aja sih. Oh, hanya satu. Oh. Dapatnya satu dan langsung Ya, silaturahmi ke depan. udah ngeliat fotonya? Fotonya sudah.
Jadi udah ada foto, udah lihat bentuk rupanya. Begitu Anda lihat foto langsung ada ser? Geredek sur ada? Ya, karena emang ini ya, apa, Mama Dede, Adel, yang karena emang saya niatnya udah mau menikah, ya tanpa pikir panjang saya... Ini barangkali jodohku. Iya, seperti itu, karena yang di hati juga udah tidak ragu-ragu gitu untuk segera... Begitu meyakinkan anak ternyata. Mantap. Nah, seminggu kemudian datang ke rumah. Nah, Mbak udah tahu bahwa akan datang atau? Sudah tahu, karena sebelumnya kita janjian di luar tapi tidak bisa cocok. Akhirnya saya suruh datang ke rumah. Datang ke rumah untuk langsung ketemu orang tua aja. Biar nanti orang tua yang menilai. Riz, waktu ke rumahnya diantar apa sendiri Anda? Diantar bareng sama ketua Yayasan Ta'aruf itu yang saya kenal. Takut salah alamat. Iya betul. Enggak, bukan karena alamat, karena yang dua-duanya belum tahu juga. Belum tahu juga alamatnya. Iya, nama yayasannya apa tadi? Yayasan Ta'aruf. Abel mau daftar? Boleh nggak kalau nyari yang kedua di situ? Boleh kali. Boleh kali ya. Ketua yayasannya juga ada yang kedua. Iya. Nah, kan udah lihat nih, udah merasa cocok, datang ke rumah, langsung melamar. Atau ada proses pengenalan dulu? Apa gimana pas seminggu itu? Ya, pertama melihat dulu, melihat keluarga, silaturahmi, dan setelah seminggu itu, setelah silaturahmi, memutuskan untuk segera melamar. Gitu. Oh, cocok ini ternyata calon istriku. Iya. Hebat ya. Tuhan kuasa. Iya. Di situ Allah memberikan keputusan sama Aris. Iya. Ini yang terbaik. Nah, orang tua, keluarga dari Pak Aris atau Mbak, ada yang nggak setuju? Dari orang tua saya, alhamdulillah pada saat itu beliau hanya bilang kamu udah cocok. Kalau udah cocok, yang paling datang. Kalau menurut kamu cocok, silakan. Kata dari orang tua tidak ada masalah. Tuh orang tua mah begitu deh, jangan suka ribet. Iya. Hati-hati Bu. Jangan ribet. Iya. Waktu ikut biro jodoh atau Yayasan Ta'aruf ini bilang sama orang tua nggak? Bahwa ini prosesnya dari sini jalannya. Oh iya. Oh langsung terus terang. Iya. Tapi waktu daftarnya sih nggak bilang ya? Nggak. Bahwa kenapa nggak bilang? Ya karena lagi itu karena diajak aja hanya ikut-ikutan. Kebetulan. Memang sudah harusnya begitu. Iya. Allah yang takdirnya begitu. Iya. Berapa lama menunggu dapat yang pas? Sudah 2 tahun sebelumnya saya memang udah mencari jodoh gitu kan, tapi belum lewat Ta'aruf, belum dapat. Usia waktu Anda menikah usia berapa, Riz? Usia 25, Mama. Iya. Saya 25 tahun. Iya. Pas tuh jigo ya. Nah, begitu ikutan Yayasan Ta'aruf, berapa lama selangnya terus dapat? Saya kenal sama ketua Yayasan Ta'arufnya, alhamdulillah udah kenal lama. Dan dari situ saya minta dicarikan gitu. Dan berapa lama dapatnya tuh? Dapatnya selang dari situ 2 minggu. Oh cepet juga. 2 minggu iya. Iya, 2 minggu dari itu kemudian langsung dapat dicariin. Ya. Oke baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya pasangan yang bahagia ini. Kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Iya, masih ada majelis talim yang belum diabsen, yaitu majelis talim atau Mbah Cilandak. Waalaikumsalam. Ada berapa orang ini, Ndak? 30 orang dari Cilandak semua ya. Iya, yang berikutnya adalah Majelis Zikir Anur 2 Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Bareng Bu sama Anur 1? Naik apa ke sini? Naik bis ya. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, buat Anda yang majelis talimnya ingin hadir di sini, silakan Anda daftarkan nama majelis talim Anda melalui SMS di 0812 192 33102. 0812 192 33102. Gratis, tidak dipungut biaya, dan Antv tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun untuk mendatangkan majelis taklim di acara ini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Ibu Feni dan Bapak Riz yang mendapatkan jodohnya lewat Biro Jodoh. Iya. Ada syarat-syarat dari orang tua nggak sebelum melihat Pak Riz atau ini, bahwa nanti suaminya harus seperti apa gitu? Kalau dari ayah saya, memang dari dulu beliau meminta saya untuk mencari
yang sejajar, karena memang saya lulusan sarjana, beliau meminta saya untuk yang sejajar dengan saya sarjana juga gitu. Dan awalnya saya juga nggak tahu kalau calon saya ini nantinya pada saat itu adalah sarjana. Saya juga tidak tahu, hanya dikenalkan dulu bernama pada saat itu. Oh, jadi belum tahu. Pas bertemu baru tahu dia sudah sarjana. Iya. Nah itu yang disebut sepupu. Iya. Selevel. Karena kalau misalnya satu SD, satu sarjana, nanti kalau ngomong kagak nyambung Del, kesal mulu. Kalau selevel nyambung, bercanda dan sebagainya. Iya. Nah kalau dari Pak Riz ada kriteria khusus dari orang tuanya? Ya kalau dari orang tua sih ngasih kebebasan sama saya. Yang penting dia itu satu mau diajak susah maupun senang gitu aja. Iya. Iya. Siapkah Anda senang dan susah dengan suami Anda? Siap. Senang siap. Susah? Nggak tahu deh. Belum yakin Riz, belum dipertanyakan Riz. Ada mah. Emang Riz mau ngajak susah nggak? Ya emang udah pernah diajak susah dulu. Oh apa waktu itu ngajak Ya susah? jadi setelah nikah selang 2 bulan kita ngontrak di rumah yang ukurannya sangat kecil sekali. Ya, tapi muat kan berdua kalian? Iya. Susah gerak gitu ya. Itu namanya 4L. Iya, lo lagi. Iya. Nah ini Pak, ada orang yang bilang kan katanya kalau sebelum nikah harus pacaran dulu untuk penjajakan. Oh, tidak ada. Ini dalam Islam taruh. 1 minggu dan tokcer. Dan ini yang diperintahkan dalam Islam. Tidak pakai bikin dosa, tidak pakai bikin maksiat. Coba yang pacaran. Iya. Dosa mulu tahu. Iya. Jadi ini pacarannya setelah pernikahan. Banyak pacaran 5 tahun, 6 tahun. Begitu kawin tinggal berantemnya doang. Enakan dia tahu Del. Iya. Iya betul Pak. Iya. Nah ini kan orang baru pertama ketemu ya, seminggu terus menikah kan masih canggung. Iya. Awal-awal di malam pertamanya gimana tuh? Lu mau tahu aja dia urusan orang. Ninggal resmi Bu. Jangan buka soal pribadi begitu. Enggak, Tanya yang lain. maksudnya begini Pak, maksudnya begini kan tetap ada rasa-rasa sungkan gitu. Iya. Ada rasa sungkan. Apakah bagaimana cara menutupi rasa sungkannya? Itu benar ya Mas Adel ya. Abdel bukan Adel. Abdel. Kurang B ya. Iya, kami memang tidak pernah ketemu dan juga baru kenal, jadi tidak tahu karakter masing-masing gitu. Ya dari komunikasi, itu juga komunikasinya, ini lucunya nih, dari suami saya bilangnya, kita komunikasi SMS aja ya. Gitu. Hah? Malu ngomongnya. Jadi kan dari sejak melamar nih Mas sampai mempersiapkan pernikahan, kan harus ada komunikasi karena harus ada sebar undangan segala macam, nama bikin ini, bikin itu. Nah, suami saya mintanya SMS aja ya gitu. Kalau penting banget baru telepon. Mama tanya, sudahkah pernah mendengar suaranya Riz sebelum menikah? Pernah, suaranya karena penting, kalau lagi penting banget baru telepon. Apa dia jarang ngomong? Abang lagi dapat SMS gratis banyak ya, untuk ngabisin gitu. Saya juga nggak tahu, pokoknya permintaan dia seperti itu. Saya sih orangnya asik aja, bisa telepon, mau ketemu juga bisa. Kalau bisa ya datang aja ke rumah kan. Udah di rumah menikah masih SMS-an? Enggak dong. Enggak ya, mungkin punya anak loh SMS-an doang gitu ya. Oke baik, sekarang Ibu yang ingin bertanya Bu, silakan. Lucu tuh. Iya, silakan Bu. Ya mau bertanya ke Pak Riz. Silakan Ibu bertanya sama anak-anak kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Farida Ismail dari pengajian At-Taubah Cilandak Barat. Ya, saya mau menanyakan dengan pasangan Ibu dan Bapak Riz. Karena yang kita tahu kan biro jodoh itu pertemuan yang sangat singkat, dan saya ingin menanyakan bagaimana mengatasinya setelah awal menikah gitu, kehidupannya, karena biasanya orang kalau sudah menikah katanya baru ketahuan jeleknya gitu kan Ma. Jadi apa namanya mengatasi? Udah ketahuan jelek ya. Emang rumah jelek. Ya, karena ada istilah seperti itu. Jadi bagaimana mengatasinya gitu? Karena pada awal-awal pernikahan kan biasanya rawan sekali dengan cekcok gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Yang mana dulu? Baik, terima kasih Bu Farida. Ya disitulah uniknya kami Bu, Bapak. Kita belum kenal, setelah menikah baru kita kenalan lebih banyak, ternyata lebih asik di situ. Udah halal kita baru kenalan selanjutnya gitu.
Dan ada lucunya gitu. Terus ternyata saya baru tahu dari dia punya keinginan pada saat sebelum menikah ingin mempunyai seorang istri kriteria ini adalah guru ini dan dia atau ada 3 kriteria yang diinginkan. Ternyata saya masuk ke dalam salah satu. Gitu. Artinya Allah kabul doa Anda. Ya. Nah sekarang udah ketemu jeleknya? Ya udah ada. Udah ada ya? Enggak, ketemu pada gini. Kan biasanya kalau sebelum nikah yang bagus-bagus, begitu menikah yang jelek. Ini mah yang bagus belum ketemu, yang jeleknya belum ketemu. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Begitu kalian kan? Gitu. Iya, kalau dengar dari penjelasannya Mas sepertinya mulus saja perjalanannya. Apa nggak pernah ada kendala sama sekali? Ya, atau ada apa kendalanya? Ya pasti kalau ke rumah tangga pasti ada. Tapi sekali lagi kita kembalikan pada tujuan awal kita bahwa menikah adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah. Kalaupun masalahnya ada, tapi insya Allah kita bisa menyelesaikan. Begitu seharusnya. Tuh rumah tangga nggak begitu. Lu pada kawin berantem mulu laki bini kabur. Begini dong rumah tangga. Tujuannya karena Allah mau ibadah. Makanya apapun yang terjadi dijalani karena Allah. Begitu kan Riz? Hebat kalian berdua, imannya kuat. Lihat contoh mereka. Walaupun badannya kecil, karena berpikirnya lebih Iya. Wah, ini ada orang yang suka menjodohkan Mak Comblang dan ada juga biro jodoh. Sebenarnya dapat pahala nggak sih Mak kalau kita menjodohkan? Rasul sendiri pernah beberapa kali menjodohkan sahabatnya. Dapat pahala demi kebahagiaan orang lain. Niatnya. Kalau ternyata jodohnya singkat, yang Mak Comblangnya dosa nggak Mak? Tidak, kan dia pasti memilihkan, tidak akan sembarangan kan? Iya. Memilihkan buat temannya ini calon yang baik, yang menurut pendapat dia pasti yang terbaik. Kan dia juga nggak maksain kawin sama dia, nggak kan? Coba lihat, aku punya teman loh, orangnya begini ini, mau nggak? Pasti begitu. Ya, ini pertanyaan terakhir nih. Ada perbedaan usia Mbak Feni lebih tua? Ya lebih tua. Ada persiapan nggak kan nanti katanya kalau perempuan tuh tuanya lebih cepat, suaminya beda masih, berapa tahun kalian? Beda berapa tahun? 5 tahun ya. Sekarang masih belum berasa ya, Mbak ya. Nanti pada kesana sana berasa. Udah ada persiapan bagaimana nanti menyiapkan? Kalau bagi saya sebelum menikah saya sudah mengkonsumsi vitamin untuk penyubur wanita. Jadi karena kita persiapan pernikahan itu 3 bulan gitu. Jadi saya sudah mempersiapkan diri dari gizi, nutrisi saya sendiri untuk kesehatan saya. Tuh istri dengerin, siapkan biar suami bahagia, minum vitamin yang banyak, makan makanan yang sehat. Jadi suami senang melayani Anda begitu. Oh, enak banget emang Pak. Rezekinya Pak Riz ini oke banget. Masya Allah luar biasa. Sering mengkonsumsi. Jarang-jarang loh yang begitu deh. Iya, rumput Fatimah. Ya, daun katuk. Daun katuk. Iya. Terima kasih Pak Riz, terima kasih Mbak Feni sudah berbagi bersama kita. Iya, dan mudah-mudahan banyak yang mencontoh jadi nggak banyak dosa pacaran mulu. Iya, itu dia sepasang suami istri yang mendapatkan jodohnya melalui biro jodoh dan hanya selang seminggu mereka berdua sudah merasa cocok. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan pelajaran buat Anda semua yang ingin mencari jodoh. Gak usah pacaran dulu. Ternyata pacaran setelah menikah lebih enak. Lebih mesra. Iya, kita akan break dulu sebentar. Nanti ini. kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Makasih ya, Pet. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Iya, alhamdulillah ibu-ibunya masih di sini semua, nggak ada yang kabur ya Bu? Udah makan? Iya, makannya nambah terus ya. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai biro jodoh dan sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan Bu. Ada yang mau bertanya ya sesuai tema ya Bu ya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nanik Pramanik dari Tasikmalaya, dari Masjid Zikir An-Nur. Saya mau bertanya, Mama, apakah Islam memandang seseorang yang menikah melalui biro jodoh atau yang pasrah nunggu dikasih sama Allah? Iya. Manusia wajib berusaha termasuk mencari jodoh. Kalau dia pasrah terserah Allah kalau datang jodoh. Kalau dia nggak bergaul sama orang gimana mau ketemu? Bergaul, cari ke pengajian, cari ke tempat zikir, cari ke majlis yasinan, ketemu. Diam aja. Kapan datangnya? Membuka diri. Begitu Cenani. Iya.
Gitu, Terima kasih Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Usaha termasuk ikut biro jodoh, itu termasuk usaha ya, Mbak ya? Usaha. Iya, begitu cenah nih. Coba kalau tadi si Penny kagak dipajang fotonya. Iya. Siris kagak lihat. Benar, iya begitu. Ya, baik, yang berikutnya silakan dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irma Yanti dari Majelis Taklim Nur Asia, Cibuntu Ciampea, Bogor. Sok. Ya, Mau bertanya, Ma, Ya. bagaimana hukum PDKT lewat HP, Facebook, dan lain-lain? Ya. Boleh-boleh saja, asal jangan berlebihan. Belum apa-apa udah sayang-sayang. Itu Ya. salah. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Belum apa-apa udah caya-caya. Iya. Kayak Sayang-sayang. sayang-sayang, iya, kira Ih, caya. bolot. Malum tengah bulan bolot, kalau awal bulan tambah bolot. Ya. Itu Yang gajinya berikutnya 3 koma. 3 koma, tanggal 3 udah koma. Ya. Silakan Bu yang ungu. Ini ungu bukan sih warnanya? Iya. Silakan. Ungu apa coklat tuh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci dari Majelis Taklim At-Taubah Cilandak, Jakarta. Ya. Ya. Mau bertanya, Ma? Sok. Jodoh itu kan di tangan Allah, Ma. Ya. Gimana dengan biro jodoh? Ya. Itu kan terlihat seperti mendahului kehendak Allah. Oh, Gimana tuh, Ma? tidak. Dia berusaha sedemikian rupa, diringi dengan doa, ditentukan oleh Allah. Ini jodohmu, Penny sama Riz. Iya. Itu ya, Ma ya? Iya. Iyalah. Ya, makasih, Ma. Balik Assalamualaikum. Iya, Warahmatullah. Ya. Ikut biro jodoh kalau kita disodorkan satu biodata, kalau kita nggak mau juga nggak apa-apa ya, Ma ya? Nggak apa-apa. Ah, dia bakal gak cocok. Iya. Dari ngedip matanya juga kayaknya nggak demen diajak bini. Iya. Kagak jadi. Dari ngedip matanya sering banget, mungkin cacingan. Cacingan. Ya, Gitu. jadi- Oke, ya. Baik, masih ada lagi Bu yang ingin bertanya, silakan yang di atas. Hati-hati jatuh, Bu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ratna dari Majelis Taklim At-Taubah Harapan Baru Bekasi. Sok. Mau bertanya, Mama, Ya. sebenarnya boleh nggak sih kalau kita masang foto di biro jodoh? Tujuannya sih untuk mengenal kriteria calon pasangan kita. Iya. Itu bukannya jinah mata ya, Mah ya? Kan muka boleh ya, Ma ya? Mohon Ya. penjelasannya, Bu, Mah. Ya. kita naruh foto buat dilihat oleh orang, bukan buat orang lain memilih kita, bukan kita milih orang, kan kita yang kelihatan mukanya. Ya. Kebalik tahu Ceratna. Ya maksudnya begini, Ma. Karena kita melampirkan foto kita, Iya. nanti orang yang melihat itu berzina mata gitu maksudnya. Betul, Gitu, maksudnya apakah begitu. Zina Mama. mata itu kalau mata bertatap dengan mata. Kalau kita ngeliatin mata yang dipoto, dia kagak ngedip-ngedip tahu. Diam aja kagak ngedip. Jadi boleh, Ma? Yang zina mata itu kalau yang hidup sama hidup ngedip. Ini bahkan kita ngedip-ngedip dia kagak ngedip. Tuh, diam aja. Agak zina, Ce. Ya, terima kasih penjelasannya, Ya. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Mah kalau melampirkan fotonya seperti yang Mama bilang tadi, dilengkapi dengan ukuran-ukuran. Makanya tidak perlu satu body lah, Dek. Ya. Sakieu we tas siga KTP. Kayak KTP ya. Muka doang mah boleh dilihat ya Bu ya. Ya, begitu ya Bu Ratna. Oke, baik. Ada yang mau bertanya silakan sebelah sana Bu. Oh, Josono belum. Ya, silakan. Sik, tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yaya dari Majelis Cikir Anur Tasikmalaya. Saya Izin bertanya, Ma. Ya. Apa hukum wanita yang mengumumkan dirinya di koran atau majalah dengan memberikan sifat-sifat mereka bagi yang melamar dan menikah Ya, promosi ya. dengan mereka? Nah, Terima kasih. Saya rasa itu tidak perlu seperti itu. Yang penting dia mencari jodoh. Kemudian juga kriterianya dalam Islam 4 tadi. Turunan, kekayaan, kecantikan, ketamanan, agama. Tapi yang paling pokok agama. Kalau dia bilang sifat pemalu, ternyata tukang ngomel, nanti nyesel jodohnya. Tidak perlu, karena yang nilai diri kita orang lain, bukan kita menonjolkan kelebihan kita. Salah. Ya. Itu termasuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau misalnya orang melihat pengumuman biro jodoh, terus dia ingin melamar nih cewek itu gitu, dia minta yang udah bekerja soleh, nah ini cowok pura-pura gitu,
pura-pura soleh, pura-pura kerja, pura-pura ini. Tapi dia punya tekad, nanti gue sambil kawin gue akan coba ini. Boleh nggak tuh, Bang? Boleh. Itu adalah niat yang sangat baik. Ya. Tapi dilanjutkan dengan realisasi berniat doang. Ya. Ya kan? Harus direalisasikan apa yang terjadi di hati orang tadi. Iya, karena kalau udah soleh, uang banyak, punya kepribadian, pasti udah menikah. Pasti udah ada orang jodohnya. Dia tuh orang kurang benar. Iya. Tapi sebagai pemicu nih, motivator, dia jadi orang soleh, boleh. Boleh. Tapi benar dilaksanakan. Iya, oke, baik, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Iya, masih bersama ibu-ibu dari Bogor, Tasik, Bekasi, Cilandak, dan juga Tasik. Kita berikan kesempatan kepada Anda yang di rumah, silakan Anda hubungi 021 2994 1781. Silakan 2994 1781. Ya, sudah ada telepon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana, Bu? Iya, dengan siapa ini di mana? Saya Ibu Ana di Tangerang. Silakan Bu Ana. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Mama, saya mau nanya, saya punya ponakan. Ya. Dia masih kuliah. Ya. Nah, dia rupanya punya pacar. Ya. Tapi ayah ibunya tuh suruh selesaikan kuliah dulu. Ya. Karena mungkin sudah terlalu cinta ya, Ma ya. Dia nekat kawin lari tanpa wali orang tua atau ayahnya kandung. Ponakan Anda cewek cowok? Cewek. Pernikahan mereka tidak sah, sayang. Karena sudah wali. Terus tuh gimana orang tuanya menyikapinya gimana, Mama? Harusnya orang tua juga mengerti. Kalau memang anak-anak sudah benar-benar saling mencintai, kriterianya dalam kata Islam itu sudah bagus cowoknya tadi, satu akidah ibadahnya bagus, lebih baik dinikahkan. Nabi bersabda, ada 3 perkara yang harus disegerakan kalau sudah terjadi. 1, segera sholat kalau sudah datang waktunya sholat. 2, segera bayar utang kalau duitnya sudah ada. Punya utang? Punya, Mas. Bayar. Ya. Kemudian yang ketiga, segera nikahkan anak Anda kalau jodoh Anda sudah ada dan baik menurut agama. Jadi harus segera. Makanya yang namanya kuliah mah sambil jalan sambil nikahin, daripada anak berbuat zina, bapaknya emaknya ikut dosa karena dia tidak mengizinkan anaknya menikah. Iya. Itu Ibu Ana. Oke, ya, jadi panggil lagi, nikahin ulang, mah kalau begitu. Harus nikahkan Harus ulang. nikah ulang. Ayahnya ikhlas. Ini jodoh yang terbaik buat anak saya daripada berbuat zina. Iya, betul. Oke, baik. Sekarang ibu-ibu dari Majelis Salim yang ingin bertanya lagi, semuanya sudah. Sekarang kita kembali ke Tasik. Silakan, Sik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Titi Komariah dari Majelis Zikir An-Nur Tasikmalaya. Iya. Yang akan saya pertanyakan pada Mama di luar tema, Mama. Iya, silakan. Bagaimana kalau sesusu boleh jadi haram, tidak boleh menikah? Enggak, boleh jadi wali. Dan apakah yang sesusu itu bisa dapat warisan dari ibunya? Ya. Tidak ada. Tidak ada perwalian dari satu susu, perwalian khusus garis ayah. Tidak ada garis susu. Tidak saling mewarisi, kecuali kalau budak dengan yang membebaskan kebudakannya, dia saling mewarisi. Ibu susu dengan susu tidak saling mewarisi. Iya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Titi. Yang berikutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Mic-nya tolong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Nurlela dari Majelis Taklim At-Taubah Harapan Baru Bekasi. Ya, Polela. Di luar tema, Mah. Ya, di luar tembok juga boleh, Polela, ya. Silakan. Bolehkah orang muslim mengucapkan selamat Natal? Itu aja, Mah. Ya. Ada 2 pendapat utama. Ulama pertama mengatakan haram. Anda lihat dalilnya surat Al-Fat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'ul kuffar ruhama'u bainahum. Ini haram. Yang kedua, ulama yang mengatakan boleh. Dalilnya surat Maryam ayat 33. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan untukku pada hari kelahiranku, pada hari diangkatku ke langit, pada hari kematianku. Sedangkan ucapkan selamat tidak perlu pakai Natal. Selamat ya, Pak.
Selamat ya, Selamat Pak. aja. Ya, gitu ya Bu Lela. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Lela makan lele. Iya. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih, Ma, mengenai jodoh lagi. Apakah ada ciri-cirinya atau kita bisa merasa bahwa orang ini adalah jodoh kita, Ma? Ada. Gimana, Ma, caranya? Begitu ketemu orang di hati, harinya klop. Tadi kan si Iris bilang ya. Iya. Saya melihat fotonya, rasanya klop. Langsung melihat orangnya, semakin klop. Ini jodoh yang Allah berikan. Ya. Jadi ada kalau orang si Abis bilang kereteg hati. Itu apa namanya kereteg hati? Berdebar-debarnya. Geredek-dek surser. Apa? Geredek surser. Geredek surser ya. Ya, merasa ada. Ini pas buat jodoh saya. Getar-getarnya Ya, ada gitu getar-getar ya. kalbu. Iya, getar-getar kalbu. Oke, baik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita di pagi hari ini. Silakan, Ma. Pemirsa, yang namanya jodoh, ada orang yang bilang gampang lah jadi jodoh. Ada yang bilang, ya Allah, mendingan gue nyari duit miliaran daripada nyari jodoh, susah banget. Ada yang bilang mendingan S2, S3 dan sebagainya lebih gampang daripada nyari jodoh. Bagaimana sih sekarang? Sekarang begitu banyak biro-biro jodoh di mana-mana. Bolehkah dalam Islam ada biro jodoh? Boleh. Asal kriteria yang dicari sesuai aturan Islam. Tunkahul maratali arba'in limaliha walihasabiha walijabaliha walidiniha. Jadi yang pertama karena agama, turunan, kekayaan, kecantikan. Salah kalau biro jodoh menonjolkan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Ideal tubuh sekian, sekian, sekian. Kenapa? Masalah tubuh mah Allah yang menentukan. Anda lihat Ali Imran ayat 6. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menciptakan bentuk tubuh kamu sesuai dengan kehendak Allah. Ini gede, ini kecil. Tidak masalah. Kita memang keluarga penggede ya dia. Iya. Alhamdulillah daripada orang kurus, Iya. sakit 2 hari ketahuan. Iya. Kita mah seminggu nggak ketahuan. Penglebar. Jadi bersyukur kepada Allah. Jangan soal fisik yang dinilai, tapi hati orang tadi. Beriman kepada Allah tidak. Bagaimana ibadahnya? Di situ biro jodoh dalam Islam diperbolehkan untuk memudahkan teman-teman kita. Bantu saudara kita yang tidak punya waktu untuk jadi jodoh. Berikan jodoh yang terbaik kriterianya. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Pemirsa, saya informasikan bahwa Anda yang ingin majelis taklimnya hadir di acara ini, silakan Anda daftarkan nama majelis agama Anda melalui SMS ke 0812 933 102 0812 192 33102. Gratis pendaftarannya dan juga tidak ada kerjasama dengan pihak manapun untuk mendatangkan majelis taklim di acara ini. Ibu-ibu yang hadir, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat dan nanti ibu pulang ke rumah semuanya selamat sampai tujuan. Insya Allah besok pemirsa kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar dipersembahkan oleh